Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan iman, Islam, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berzikir, selalu mengingat Allah akan keagungan dan kebesaran Allah. Tapi, tahukah kamu ada suatu amalan atau perbuatan baik yang jika dilakukan oleh seseorang mendapatkan suatu hal yang luar biasa dari Allah? Allah sudah menyiapkan bagi orang-orang yang mampu melakukannya. Disiapkan oleh Allah suatu tempat kembali di surga yang sangat luas, indah lagi lapang. Dan ternyata orang-orang yang memiliki amalan ini, amalan utamanya bukan rajin sholat, bukan rajin puasa, dan juga bukan rajin zakat. Amalan orang-orang ini adalah kelapangan hati yang dimilikinya karena mampu memaafkan, mampu menahan segala macam bentuk keadaan yang ia terima dengan cara yang tidak baik. Tetapi orang-orang ini mampu merespon atau mensikapi hal yang tidak baik tersebut dengan sikap yang jauh lebih baik. Sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, kelak pada hari kiamat ada yang memanggil dan menyeru, di manakah orang-orang yang memaafkan orang lain? Kemarilah kepada Rob kalian dan ambillah pahala kalian. Dan wajib bagi setiap muslim bila suka memaafkan, maka Allah masukkan dia ke dalam surganya. Berikut ini kisah Rasulullah SAW yang menceritakan bagi orang yang suka memaafkan orang lain akan mendapatkan istana di surga. Pada suatu hari, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah-tengah perbicaraan dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah tertawa ringan sampai terlihat gigi depannya. Umar radhiyallahu anhu yang kebetulan berada di situ bertanya kepada beliau, "Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku diberitahu oleh malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang akan duduk bersimpu sambil menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rob, ambilkan kebaikan dari orang ini untukku, karena dulu ia pernah berbuat zalim kepadaku.' Lalu Allah berfirman, 'Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini, karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya sedikit pun.' Kemudian orang itu berkata, 'Kalau begitu ya Rob, biarlah dosa-dosaku ini dipikul olehnya.'" Sampai di sini mata Rasulullah SAW berkaca-kaca. Rasulullah tidak mampu menahan tetesan air matanya. Beliau menangis. Lalu beliau Rasulullah berkata lagi, "Hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya." Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Lalu Allah berkata kepada orang yang mengadukan tadi, "Sekarang angkat kepalamu." Orang itu mengangkat kepalanya, lalu ia berkata, "Ya Rob, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas, dengan puri dan singgasananya yang terbuat dari emas pula, dan perak bertatahkan intan berlian. Istana-istana itu untuk nabi yang mana, ya Rob? Untuk orang siddiq yang mana, ya Rob? Atau mungkin untuk syuhada yang mana, ya Rob?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya." Orang itu pun berkata, "Siapakah yang mampu membayar harganya, ya Rob?" Allah berfirman, "Engkau pun mampu membayar harganya." Kemudian orang itu terheran-heran sambil berkata, "Dengan cara apa aku membayarnya, ya Rob?" Allah berfirman, "Caranya, engkau memaafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, yang kau adukan kezalimannya kepadaku." Lalu orang itu berkata, "Ya Rob, kini aku memaafkannya." Kemudian Allah berfirman, "Kalau begitu, gandeng tangan saudaramu itu dan ajak ia masuk ke surga bersamamu." Setelah menceritakan kisah itu, Rasulullah SAW bersabda, "Bertawakallah kalian kepada Allah, dan hendaknya kalian saling berdamai dan saling memaafkan. Sesungguhnya Allah mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin." Kisah di atas terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
Wallahu alam bisawab.